Ngomongin perkuliahan, tentunya nggak jauh dari kegiatan mahasiswa, baik itu yang akademis maupun non-akademis. Nah, kalau untuk kegiatan akademis ini kayak belajar di kelas perkuliahan. Nah, kalau untuk yang non-akademis ini adalah yang di luar kelas perkuliahan, seperti organisasi atau UKM. Nah, sebenarnya penting nggak sih ikut organisasi atau UKM di kampus? Karena banyak yang bilang kalau kita aktif di organisasi atau di UKM, ini cukup membantu waktu kita proses rekrutmen kerja atau di dunia kerja nantinya. Jadi yang pengen gue bahas adalah seberapa pentingkah untuk kita ikut organisasi. Nah, tetap stay tune dan tonton video ini sampai habis. Halo, balik lagi bareng gue Isan dalam channel San Isan Project. Sebelum kita lanjut membahas mengenai seberapa pentingnya untuk ikut organisasi di kampus, nah gue pengen jelasin dulu mengenai beberapa hal yang paling mendasar. Jadi sebelum kita memutuskan untuk ikut atau enggaknya dalam sebuah organisasi, kita nih harus tahu dulu apa sebenarnya organisasi. Secara umum, pengertian organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi organisasi ini punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Kalau di kampus atau universitas, organisasi mahasiswa ini berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Jadi di kampus ini ada banyak sebenarnya jenis organisasi. Yang pertama itu ada organisasi intrakampus. Nah, organisasi intrakampus ini kayak Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Ada juga himpunan mahasiswa atau HIMA. Buat teman-teman maba yang belum tahu, kalau BEM ini kalau di sekolah itu OSIS ya. Jadi fungsinya tuh mengatur beberapa kegiatan dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari mahasiswa. Kemudian ada juga organisasi ekstra kampus. Nah, kalau organisasi ekstra kampus ini kayak HMI, terus PMII atau IMM. Nah, ini biasanya lebih bergerak ke sosial dan politik. Kemudian ada lagi unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa ini itu kalau di sekolah disebutnya ekskul. Nah, kalau UKM ini lebih beragam lagi. Kalau di kampus itu biasanya ada kayak paduan suara, kemudian UKM musik, ada juga mahasiswa pecinta alam, ada resimen mahasiswa, dan macem-macem. Nah, kemudian yang lebih sederhana lagi nih ada kepanitiaan. Kalau kepanitiaan ini dia sifatnya sementara. Jadi buat ngadain suatu event aja. Nah, buat teman-teman biasanya nih kalau di kampus ada beberapa event yang diadain dan itu ada rekrutmen untuk panitia. Jadi walaupun teman-teman nggak ikut dalam BEM ataupun HIMA, nah ini biasanya BEM atau HIMA ngadain rekrutmen jadi panitia event. Jadi teman-teman bisa tuh ikutan terlibat di dalam kepanitiaan tersebut. Lanjut ke poin berikutnya. Kenapa harus berorganisasi? Nah, jadi di organisasi ini kita bisa dapat ilmu dan juga pengalaman yang nggak kita dapetin di kelas perkuliahan. Jadi ikut organisasi ini ada manfaatnya juga kok, nggak cuma buang-buang waktu aja. Nah, karena di organisasi ini ada beberapa manfaat yang bisa kita dapetin. Yang pertama, kita bisa nambah relasi kita. Nah, kenapa kita bisa lebih luas lagi relasinya? Karena di organisasi itu kita ketemu dengan banyak orang baru dan juga di lingkungan yang baru. Nah, jadi misalnya kita kuliah di jurusan manajemen, terus kita punya teman di jurusan komunikasi atau di jurusan teknik. Nah, karena di organisasi itu ketemu dengan semua jurusan. Jadi kita bisa tuh saling kenalan dan juga sharing-sharing pengalaman. Nah, dari sharing-sharing pengalaman itu, selain kita dapat relasi, kita juga bisa dapat tuh ilmu baru. Nah, karena selain kita udah sharing, pasti tentunya ada dong ilmu yang bisa kita serap dari sharing-sharing tersebut. Jadi akhirnya kita bisa nambah wawasan dan juga pengalaman yang baru. Yang kedua, selain mendapat relasi baru dan juga menambah wawasan, di organisasi secara nggak langsung kita nih bakal belajar untuk lebih percaya diri. Karena di organisasi ini, waktu kita mau nyusun proker atau lagi rapat, atau lagi mau ngadain event, itu kita bakal nyampein pendapat kita. Dan di situ kita akan kasih saran dan masukan untuk kita nyusun program kerja ataupun event yang mau kita adain. Nah, untuk kita berani ngasih pendapat itu tentunya nggak mudah kan?
kadang ada yang nggak percaya diri nih dengan pendapatnya dia, jadi akhirnya lebih baik diem. Nah, kalau di organisasi itu, teman-teman saat rapat itu bisa ngasih saran atau masukannya. Jadi secara nggak langsung teman-teman nih udah percaya diri bahwa teman-teman punya pendapat yang untuk disampaikan. Jadi dari yang tadinya nggak terlalu percaya diri, nah sekarang lebih percaya diri lagi buat nyampein pendapatnya. Yang berikutnya adalah kenapa kita harus berorganisasi. Karena dengan berorganisasi ini adalah kita keluar dari zona nyaman. Kenapa gue bisa bilang keluar dari zona nyaman? Karena tentunya untuk ikut organisasi ini kita yang memutuskan kita mau ikut terlibat atau enggak. Mungkin dengan nggak terlibat, kita nih bisa aja habis selesai kuliah, pulang terus nongkrong, atau pulang terus pacaran. Nah, dengan teman-teman mutusin untuk ikut organisasi, berarti teman-teman udah keluar dari zona nyamannya teman-teman. Dari yang biasanya langsung pulang, nah ini sekarang ada kegiatan baru. Entah itu rapat, entah itu ngadain event, entah itu nyusun program kerja. Jadi adalah kegiatan yang di luar rutinitas biasanya. Nah, itu beberapa manfaat kita ikut organisasi. Lanjut ke intinya. Seberapa penting sih kita ikut organisasi? Nah, kalau menurut gua dan berdasarkan pengalaman gua, ikut organisasi atau UKM itu cukup penting karena kita bisa dapat pengalaman baru dan juga ilmu baru di organisasi yang nggak kita dapat di kelas perkuliahan. Nah, ini tuh sebenarnya balik lagi sama pilihan lu semua. Kalau lu mutusin untuk berorganisasi, ya lu harus tahu nih porsinya. Mau lu bagi kayak gimana? Jangan lupa dengan tugas utama kita, yaitu kuliah. Karena banyak banget nih biasanya yang udah telanjur seneng di organisasi, akhirnya porsinya kebaginya nggak seimbang. Jadi ada yang lebih banyak ke organisasi tapi ke kuliahnya dikit. Nah, jadi menurut gua ikut organisasi, lu bisa atur sendiri porsinya tuh segimana. Mau 60-40 kah? 60 di akademis, 40-nya di non-akademis, di organisasi, oke. Atau bisa juga 70-30. 70-nya di akademis, 30-nya di organisasi. Itu lebih baik lagi, jadi lu bisa manage waktu lu dengan baik. Kalau gua waktu itu, gua baginya 70-30. Jadi 70% di akademis, 30%-nya di non-akademis. Jadi ikut organisasi itu cukup membantu untuk lo di dalam dunia kerja nanti. Baik itu lo mau kerja di perusahaan ataupun lo mau jadi entrepreneur, itu tuh cukup membantu dengan lo pernah ikut organisasi. Jadi lo udah terbiasa dengan mengorganisir suatu kegiatan. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi jalanin kuliah dan juga aktif di organisasi. Semoga kuliah dan organisasinya nih berjalannya seiringan, jadi nggak saling mengganggu. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang pengen ikut organisasi, jadi nggak ragu lagi nih, kalau organisasi itu nggak cuman buang-buang waktu aja. Dan buat teman-teman yang udah aktif di organisasi, jangan lupa dengan kuliahnya, karena tujuan utama dari kuliah adalah untuk belajar. Jadi organisasi itu hanya sebagai tambahan aja. Oke, kalau gitu gua Ihsan, thank you for watching.